Tujuan pembelajaran, mahasiswa menguasai pondasi saintifik pada materi katabolisme asam amino. Adapun prosedur proyek, 1. Mahasiswa memahami materi teori dan bahan ajar terkait metabolisme asam amino. 2. Mengedit video materi metabolisme asam amino. Selanjutnya yaitu materi singkat. Proses metabolisme asam amino yaitu dari jalur metabolik utama dari asam-asam amino terdiri atas pertama, produksi asam amino dari pembongkaran protein tubuh, digesti, protein diet, serta sintesis asam amino di hati. Kedua, pengambilan nitrogen dari asam amino. Melalui proses metabolisme, kandungan protein, lemak, dan karbohidrat diubah menjadi unit yang lebih kecil, seperti asam amino, asam lemak, dan glukosa. Selanjutnya, tubuh akan menggunakan gula, asam amino, dan asam lemak tersebut sebagai sumber energi saat dibutuhkan. Asam amino digunakan untuk membentuk protein yang akan membantu pada metabolisme karbohidrat. Dari gambar terlihat jenis-jenis asam amino yang membantu proses metabolisme glukosa untuk menghasilkan energi. Tanpa adanya asam amino tersebut, pembuatan energi untuk tubuh tidak terjadi. Asam amino bisa digunakan sebagai sumber energi ketika tubuh membutuhkannya. Senyawa ini juga bisa didaur ulang untuk membuat protein atau menjadi ureas melalui proses oksidasi. Selain memecah protein, katabolisme juga memecah glikogen menjadi glukosa. Protein termasuk dalam kelompok senyawa terpenting dalam organisme hewan. Sesuai dengan peranan ini, kata protein berasal dari bahasa Yunani proteus yang artinya pertama. Protein adalah poliamida dan hidrolisis protein menghasilkan asam-asam amino. Asam amino esensial adalah asam amino yang diperoleh hanya dari makanan sehari-hari karena tidak dapat disintesis di dalam tubuh. Sedangkan asam amino non-esensial adalah asam amino yang dapat disintesis di dalam tubuh melalui pemberontakan senyawa lain. Selanjutnya, asam amino yang dibuat dalam hati maupun dihasilkan dari proses katabolisme protein dalam hati dibawa oleh darah ke dalam jaringan untuk digunakan. Proses anabolik maupun katabolik juga terjadi dalam jaringan di luar hati. ATP yang dihasilkan oleh katabolisme protein memiliki jumlah yang sama dengan katabolisme karbohidrat, yaitu 38 ATP. Katabolisme glukosa dan asam palmitat adalah dua jalur metabolisme yang berbeda dalam tubuh dan memiliki perbedaan dalam jumlah energi yang dihasilkan. Katabolisme glukosa terjadi dalam proses glikolisis siklus asam sitrat dan rantai transport elektron di dalam mitokondria sel. Proses ini menghasilkan sekitar 36 molekul ATP dari setiap molekul glukosa yang diuraikan. Sementara itu, katabolisme asam palmitat terjadi dalam proses beta oksidasi di dalam mitokondria sel. Proses ini menghasilkan sekitar 129 molekul ATP dari setiap molekul asam palmitat yang diuraikan. Dapat disimpulkan bahwa katabolisme asam palmitat menghasilkan lebih banyak energi daripada katabolisme glukosa, karena asam palmitat memiliki rantai karbon yang lebih panjang dan kaya akan elektron yang dapat menghasilkan lebih banyak elektron untuk disalurkan melalui rantai transport elektron. Namun, glukosa lebih mudah ditemukan dan dapat diakses sebagai sumber energi daripada asam palmitat dan juga lebih efisien dalam menghasilkan ATP dalam situasi tertentu seperti sel-sel otak yang hanya menggunakan glukosa sebagai sumber energi utama. Baiklah, kesimpulan yang dapat ditarik pada materi tersebut yaitu tahap awal pembentukan metabolisme asam amino melibatkan pelepasan gugus amino. Kemudian baru perubahan kerangka karbon pada molekul asam amino. Dua proses utama pelepasan gugus amino yaitu transaminasi dan deaminasi. Tahap-tahap dasar anabolisme dimulai dari produksi prekursor seperti asam amino, monosakarida, dan nukleotida. Kemudian, aktivitas senyawa-senyawa tersebut menjadi bentuk reaktif menggunakan energi dari ATP. Selanjutnya, pengambungan prekursor tersebut menjadi molekul kompleks seperti protein, polisakarida, asam nukleat, dan lemak.